bersamaku, Jos. Ayo kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah. Yuk, yang sungguh-sungguh ya teman-teman. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Let's pray and worship. Laskar Kristus. Yes. Bangkit berdiri teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Yuk teman-teman, adik-adik, kita gerakin badan kita. Sambil bertepuk tangan ya, biar lebih semangat. Sama-sama kita katakan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ayo tangannya, siap-siap ke kanan. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Gantian lagi tangan kiri. Padanya aku berserah, pada sumber kehidupan. Sekali lagi. Pam 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 pam. Mari kita ulangin lagu ini dari awal. Lebih semangat ya adik-adik. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Yuk sambil loncat. Sukacitaku kini penuh. Gerakin tangannya. Jangan lupa bilang. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Gantian tangan kirinya. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupan. Turun lagi. Sekali lagi, turun lagi. Sekali lagi, sekali lagi. Katakan sama-sama. Pam 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 pam. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan. Boleh kembali duduk adik-adik. Oke, yuk adik-adik, kakak mau ajak kalian untuk menyembah Tuhan Yesus. Sekarang siapin hati kita, siapin pikiran kita biar kita tuh terfokus sama Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama kita fokus. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Yuk adik-adik dipejamkan matanya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dari awal ya adik-adik dengan sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah, Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis,
adik-adik, kakak undang untuk menyanyikan lagu ini dari awal. Katakan ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yuk adik-adik, kita sembah Dia. Bilang terima kasih Tuhan. Bilang haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Adik-adik bilang terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti. Mari kita sembah Tuhan Yesus lebih sungguh lagi adik-adik. Roh Kudus
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah hari ini Bapa. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kiranya puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan dapat berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Biarlah kami dapat duduk diam, kami dapat mendengar, kami dapat mendapatkan sesuatu yang baru yang akan kami terapkan dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi minggu ini dengan Kak Tresya. Kita mau belajar firman Tuhan. Seperti biasa ya, adik-adik harus siapkan Alkitab kalian, siapkan juga buku catatan kalian, dan yang paling penting, siapkan diri kalian yang terbaik. Sikap untuk belajar firman Tuhan yang terbaik. Gak boleh sambil ngobrol ya, jangan sambil makan juga, oke? Yuk kita akan belajar firman Tuhan. Tema untuk minggu ini, kita akan belajar dari kisahnya Filipus dan tukang sihir. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-25. Nah adik-adik diceritakan mengenai Filipus. Filipus ini pergi ke kota Samaria untuk mengabarkan mengenai Mesias untuk orang-orang Samaria adik-adik. Filipus ini adalah salah satu dari ke-12 muridnya Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, Filipus datang ke kota Samaria untuk memberitakan mengenai Tuhan Yesus kepada orang-orang di Samaria. Filipus dan ke-12 muridnya Tuhan Yesus ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Filipus ini dipenuhi dengan Roh Kudus, Filipus diberikan keberanian oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kabar mengenai Tuhan Yesus kepada orang-orang di Samaria adik-adik. Dalam pelayanannya Filipus di kota Samaria tersebut adik-adik, banyak orang-orang Samaria menjadi percaya dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Filipus loh adik-adik. Dalam pelayanannya tersebut, dengan bantuan dari Roh Kudus, Filipus melakukan banyak mukjizat-mukjizat yang luar biasa adik-adik. Seperti Filipus menyembuhkan orang sakit, dan juga Filipus mengusir orang yang kerasukan oleh roh jahat loh adik-adik. Orang-orang di Samaria ini begitu senang dengan pelayanan dari Filipus, mereka menjadi percaya dan mereka memutuskan untuk menyerahkan dirinya dibaptis oleh Filipus ya adik-adik. Nah ada seorang adik-adik di kota Samaria ini yang profesinya adalah tukang sihir adik-adik. Ya, dia bernama Simon. Simon ini sudah jadi tukang sihir di kota Samaria untuk waktu yang cukup lama ya adik-adik. Simon melihat pelayanan Filipus, Simon menjadi takjub dan berubah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Bahkan Simon ini memutuskan untuk dirinya dibaptis oleh Filipus. Simon mengikuti pelayanan-pelayanan Filipus ke kota-kota selanjutnya adik-adik. Nah suatu ketika nih adik-adik, Filipus ini sedang merasa sangat senang adik-adik karena kedatangan dua sahabatnya, yaitu Yohanes dan juga Petrus. Yohanes dan Petrus datang ke kota Samaria untuk berdoa agar Roh Kudus turun memenuhi kota Samaria. Di sana Petrus dan Yohanes berdoa agar Roh Kudus memenuhi orang-orang Samaria, dan Yohanes dan Petrus juga menumpangkan tangan kepada orang-orang di Samaria agar Roh Kudus itu turun di antara mereka adik-adik. Dan akhirnya Roh Kudus turun ya adik-adik di antara mereka. Nah Simon ini melihat adik-adik, Simon melihat mukjizat yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes tersebut. Simon takjub dan Simon merasa ingin memiliki karunia tersebut loh adik-adik. Simon bahkan mengeluarkan uang yang ada di kantongnya untuk diberikan kepada Petrus, dengan harapan ia bisa mendapatkan karunia tersebut apabila ia bayar. Jadi maksudnya tuh Simon ini mau beli loh adik-adik mau beli karunia tersebut dengan uang. Kita
Kita baca ya adik-adik yuk di Alkitab. Kita buka di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 sampai ke-19. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 sampai ayat 19. 1, 2, 3. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ayat yang ke-19, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Nah adik-adik, Simon bilang sendiri kepada Petrus kalau ia itu mau beli loh adik-adik, mau beli karunia tersebut agar Simon juga bisa punya karunia menurunkan Roh Kudus kepada orang yang dia tumpang tangankan adik-adik. Nah, setelah Petrus mendengar permintaan dari Simon tersebut, Petrus jadi marah dong adik-adik. Petrus bilang kalau karunia Roh Kudus itu tidak bisa dijual belikan. Yuk kita baca di ayat selanjutnya adik-adik. Kita baca di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23 untuk mengetahui apa sih respon dari Petrus tersebut. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ayat yang ke-21, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ayat yang ke-22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Ayat yang ke-23, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Nah adik-adik, Petrus marah ya adik-adik, karena Simon ini mau beli karunia tersebut. Petrus mengingatkan sekali lagi bahwa karunia dari Tuhan ini, karunia Roh Kudus ini tidak bisa diperjualbelikan, tetapi diberikan kepada orang-orang yang percaya yang percaya kepada Tuhan ya adik-adik. Nah setelah Simon ini mendengar penjelasan dari Petrus, Simon menjadi sadar dan ia bertobat adik-adik. Simon tersadar bahwa karunia Roh Kudus itu tidak bisa dijual belikan dan diberikan secara gratis oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Kita diingatkan loh adik-adik bahwa karunia yang diberikan oleh Roh Kudus itu tidak bisa ditukar dengan uang. Roh Kudus yang telah dicurahkan dan diberikan hanya kepada siapa saja yang mau percaya ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik percaya kepada Roh Kudus, maka karunia Roh Kudus itu akan diturunkan, akan diberikan kepada kita adik-adik. Tapi itu bukan berarti karunia Roh Kudus yang diberikan secara cuma-cuma, secara gratis ini bisa kita responi secara semena-mena ya adik-adik. Kita harus tetap bertanggung jawab atas karunia yang sudah diberikan oleh Roh Kudus. Syarat untuk kita bisa menerima Roh Kudus adalah dengan percaya dan bertobat. Seperti Simon ya adik-adik. Situ Simon percaya kepada Roh Kudus dan ia bertobat. Setelah ia ditegur oleh Petrus, Simon percaya dan langsung bertobat ya adik-adik. Nah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita ini adalah anak-anak Tuhan yang punya hak untuk menerima Roh Kudus. Kita tidak usah tuh adik-adik keluar uang, kita tidak usah membeli karunia Roh Kudus karena karunia Roh Kudus itu diberikan kepada kita secara gratis selama kita percaya kepada Tuhan ya adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik lihat di luar sana ada yang memperjualbelikan karunia Roh Kudus, itu tidak boleh kalian ikuti adik-adik. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita harus percaya bahwa karunia Roh Kudus itu adalah hak untuk kita semua ya adik-adik. Sekian firman Tuhan hari ini. Kakak berdoa supaya adik-adik selalu ditolong oleh Roh Kudus untuk berani menjadi saksinya Tuhan dan untuk percaya dan menerima Roh Kudus. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik,
Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang luar biasa untuk hari ini ya Bapak. Kalau kami sudah memuji dan menyembah-Mu, kami juga sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk karunia-Mu. Kau ingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang layak menerima Roh Kudus ya Bapak. Kami anak-anak-Mu yang bisa Engkau pakai untuk menjadi saksi-saksi-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah aktivitas kami selanjutnya ya Bapak, kami mau serahkan ke dalam tangan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebab dikatakan bangunlah hai kamu. Dari tidurmu bangkitlah, bangkit di antara orang yang mati, dan Kristus akan percaya di atas kamu. Ya adik-adik, sebelum kita selesai dan tutup ibadah kita, kakak ajak semuanya kita berdiri yang ada di rumah. Kita mau berdoa bersama-sama, kita mau tutup ibadah kita dan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah beribadah, dan biarlah semua ibadah kami berkenan kepada Tuhan dan Tuhan disenangkan. Dan saat ini kami mau selesai Tuhan, sebelum kami selesai kami mau berdoa minta berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan dilimpahkan kepada setiap kami semua yang setia melihat tayangan ibadah online Kids Church ini Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan akan sertai kami, Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami, dan Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami kemanapun kami melangkah. Dan kami diberkati Tuhan dengan hikmat, kepintaran, kesehatan, kekuatan, penghiburan daripada Tuhan setiap hari. Dan apa saja yang kami lakukan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kami selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.